Assalamualaikum sahabat tani dimanapun berada. Hari ini saya berada di salah satu kebun usaha tani petani yang ada di wilayah binaan saya, dan beliau ini menanam semangka. Kita bisa tanya-tanya beliau seperti apa pengalamannya dalam budidaya tanaman semangka ini. Baik, kita langsung berbincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali tanam semangka? Kalau di sini kan baru 2 kali. Ya, Kalau di Malaysia sudah berapa kali? itu sudah ada pengalaman Ya, di kalau di menanam Malaysia, ya. pengalaman di Malaysia. Itu yang dibawa ke sini, Coba ke sini, coba tanam. coba lagi tanam di sini. Berarti tanam kemarin pertama itu berapa ton didapat? 3 ton lebih 3 ton lebih dengan Cuman luasan 20 hari ini. 20 hari, berarti tidak sampai seperempat ya. Enggak. Tidak sampai seperempat, dia bisa didapat 3 ton lebih. Nah, sekarang lagi menanam kedua ya. Yang kedua lah. Tanaman kedua ini dengan luasan yang sama. Iya. Nah, kemudian bibit yang sama, tapi ini murni deh. Iya. Kalau kemarin ada dua macam. Dua macam. Iya. Ya, dan ini targetnya kira-kira berapa ton yang mau dicapai target? Paling kurang ini 6 ton. 6 ton. Ya, berarti target 6 ton. Kalau kemarin dengan luasan tidak sampai 0,25 atau tidak sampai seperempat, menghasilkan 3 ton lebih. Nah, itu pun ada 2 varietas yang ditanam. Nah, untuk menanam kedua ini menggunakan satu varietas dengan luasan yang sama dan targetnya sampai 6 ton. Nah, kita bisa lihat nanti target itu apakah bisa tercapai dengan pengalaman beliau, karena petani kita ini pernah bekerja di Malaysia, di mana di sana itu dia juga melakukan budidaya tanaman semangka. Nah, namun seperti penjelasannya, karena di sana berbeda iklimnya, berbeda tekniknya, tapi setidaknya dia punya pengalaman, itulah yang kemudian dibawa ke sini. Dan alhamdulillah kemarin saat penanam pertama dengan cuaca kemarau ya, Kemarin. panas, dia berjibaku dengan suasana itu, di mana terkendala dengan air ya. Iya. Jadi menyiramnya itu sangat susah, tapi alhamdulillah dengan pengalamannya beliau masih bisa dapat 3 ton lebih. Nah, ini sekarang sudah ada hujan-hujan ya sekali-kali, dan air sumur sudah terisi. Ya, mudah-mudahan tidak kewalahan lagi ya airnya, dan bisa mencapai targetnya yaitu 6 ton. Dan kita akan lihat nanti, kita akan lihat tanamannya di sana itu sudah berumur berapa? 2 minggu. 2 minggu ya. Jadi ada yang umur 10 hari, ada yang umur 2 minggu, tidak bersamaan, karena sendiri menanam dengan luasan itu ya tentu memakan waktu, tidak bisa selesai dalam 1 hari ya. Iya. Jadi sedikit, walaupun umurnya agak berbeda tetapi tidak berbeda jauh, dan itu nanti bisa bersamaan dalam perlakuannya. Baik, kita akan coba lihat pertanamannya seperti apa. Ayo kita ke sana. Lihat hamparan pertanaman semangka yang ditanam. Ini memang di pertanaman ini atau bedengan-bedengan ini memanfaatkan antara tanaman tahunan, dalam hal ini tanaman sawit, karena tanaman sawitnya masih kecil, belum berproduksi. Jarak antara tanaman sawit satu dengan yang lainnya itu masih longgar, maka inilah yang dimanfaatkan. Nah, kita lihat ini bedengannya. Nah, ini kita lihat tanaman semangkanya. Nah, ini yang umur 10 hari ya. 10 hari. Ini yang umur 10 hari. Ini yang umur 1 minggu. 1 mingguan. Nah, ini yang bedengan kedua. Ini jarak antar bedengan ini berapa, Pak 4 meter. Sabir? Ini ada 4 meter ya? Iya. 4 meter antara jarak bedengan. Dengan sebelah dengan sebelah. 4 Ini meter. Awalnya ditanami kakao atau coklat, kemudian karena coklatnya sudah tua,
maka diganti dengan kelapa sawit. Tapi coklatnya juga belum ditebang secara keseluruhan, karena walaupun tua tapi masih ada hasil, masih berbuah. Nah, sehingga yang betul-betul sudah tidak produksi itulah yang ditebang, dan kebetulan juga sawitnya sudah mulai naik. Nah, untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan, maka ditanamilah. Beliau ini punya ide untuk menanam semangka, biar kebunnya atau lahan usahanya ini lebih produktif dan memberikan hasil yang. Nah, ini kita lihat juga salah satu alat siram atau penyiram tanaman yang dimodifikasi oleh Sabri. Nah, ini kita lihat, ini tangki bekas yang sudah rusak. Ini sudah tidak bisa terpakai karena sudah rusak, mesinnya sudah rusak. Nah, ini dimanfaatkan untuk menjadi alat siram. Nah, maka dibuatlah alat ini. Nah, ini kita lihat. Nah, coba, itu airnya. Itu sudah terpermudah dalam melakukan penyiraman. Kenapa? Karena ya tidak mesti lagi dengan kondisi sekarang yang dengan kondisi sekarang yang kemarau seperti ini. Ya, untuk menyiram dengan menggunakan trip atau selang itu kan susah air, tapi dengan ini ya bisa membantu. Lihat saat digunakan, cara penggunaannya. Baik, jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman petani penyuluh dimanapun berada. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi motivasi untuk kita dalam memanfaatkan lahan usaha kita agar lebih produktif, lebih maksimal, sehingga bisa memberikan nilai tambah dalam hal hasil, sehingga kesejahteraan para petani bisa lebih meningkat, dan itu menjadi harapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.